Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja. Berikan kesempatan waktu kita untuk memuji dan memuliakan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia hadir dan selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini,
sehingga setiap jemaat diberkati, dilimpahi dengan kasih karunia, dilimpahi dengan sukacita dan damai saudara. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini. Alaskan doa dalam satu nama yang berkuasa dan mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat yang kita boleh memuliakan Dia dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita akan menaikkan pujian ini. Yesus kekasih jiwa.
Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat. Tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Katakan waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa Tuhan panggil saya. Amin. Ku putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya sehingga jemaat itu bangkit berdiri. Bila kita merasakan pertolongan Tuhan, amin. Tolong Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Minta kamu wanita untuk menyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan kita bersama Tuhan. Saya Tuhan. Waktu selalu susah. Amin Tuhan Yesus. Waktu benar. Oh haleluya. Saya tersesatlah. Amin. Jika tiada Tuhan. Kaum pria pendekar pujian di waktu Tuhan tolong saya. Biar kita merasakan Tuhan kita melakukan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Waktu Haleluya, Yesus. Tuhan tolong Amin. Benar Tuhan. saya. Kami merasakan kami perlu Kau Bapa. Kami perlu Kau Waktu Bapa. Terima Tuhan kasih. tolong saya. Haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Haleluya Yesus. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini semuanya. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya dan kita akan menyembah. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah
sesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong Saya sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan lawat tangan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar kuasa Roh Kudus memampukan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Katakan waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Amin. Benar Tuhan. Pujian ini mengatakan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi melalui pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau selalu ada dan tetap ada. Itu yang kami rasakan Tuhan. Pertolongan-Mu luar biasa. Pertolongan-Mu tak dapat kami katakan betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan pertolongan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat diteguhkan, kami dapat dikuatkan, kami lebih yakin lagi berjalan bersama Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai kita sehingga hari ini kita bisa berada di rumah Tuhan. Si tentang Passover sudah melewati, ya. Hidup kita sudah melewati. Lagu yang barusan kita nyanyikan itu sangat menyentuh sekali. Ya, kita sudah melewati masa-masa di mana hidup kita tersesat, di mana hidup kita tidak ada harapan, tapi Tuhan tolong. Ya. Waktu Tuhan tolong saya, kita harus ingat itu. Jangan pernah lupa, supaya kita bisa terus menghargai anugerah yang luar biasa. Onesimus, ya, saudara, pernah saudara dengar nama Onesimus? Ya, hanya 1-2, ya, karena dia bukan orang terkenal, gitu ya. Kalau saya tanya Paulus, semua dengar ya, semua pernah tahu. Kalau saya tanya Petrus atau Andreas, itu sangat terkenal. Tetapi Onesimus, ya, kita jarang dengar itu. Baik, kita akan membaca Filemon 1 ayat 15-16, kita sama-sama berdiri. Filemon 1 ayat 15-16, kita baca sama-sama, mulai. Filemon 1 ayat 15-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu,
supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, sebab secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Onesimus, pelarian yang dipulihkan. Ya, saya nggak janjian dengan Ibu Doroti. Pas banget tentang bagaimana seorang yang mengalami sangat terpuruk, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Onesimus, pelarian yang dipulihkan. Saudaraku, perjalanan hidup setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Saya punya jalan hidupnya sendiri, saudara-saudara punya jalan hidupnya sendiri. Tapi dari perjalanan hidup orang lain, kita bisa mengambil pelajaran. Dari perjalanan hidup, pengalaman hidup orang lain, kita bisa belajar. Belajar supaya tidak terperosok di lubang yang sama. Itu penting, saudaraku. Lalu belajar hidup dari orang lain tentang proses hidupnya, sehingga orang lain itu bisa mencapai sukses. Ada yang kita bisa pelajari dari mereka yang sukses. Ada pengalaman juga yang bisa kita ambil dari orang-orang yang gagal, supaya jangan kita gagal. Dari orang sukses kita belajar, supaya kita pun bisa mencapai sukses itu. Saudara-saudara, namanya tertulis dalam Alkitab, bukan karena ia seorang terkenal atau seorang pejabat. Onesimus, nah ini saudaraku, hanya seorang budak. Siapa Onesimus, saudaraku? Hanya seorang budak. Hanya seorang budak. Kasta terendah dalam masyarakat waktu itu. Hanya seorang budak. Siapa yang mau hargai? Siapa yang mau lihat? Tetapi dari diri Onesimus pasti ada sesuatu yang istimewa, sehingga namanya disebut beberapa kali dalam Alkitab. Pasti ada yang istimewa. Dari perjalanan hidup Onesimus ini, kita akan belajar tentang beberapa hal. Bagaimana ia mengenal Tuhan, bagaimana seorang pelarian bisa dipulihkan dari seorang yang tidak berguna menjadi berguna. Bahasa kerennya nih saudaraku, katanya from zero to hero. Ya, from zero to hero. Ya. Kita akan lihat yang pertama tentang latar belakang. Tentang latar belakang, siapa Onesimus ini? Saudara, pada zaman Kekaisaran Romawi, perbudakan menjadi hal yang biasa. Nah, kalau sudah seorang budak, ya sudah, dia nggak akan pernah naik kasta, nggak pernah. Dia tetap seorang budak. Dan pada pemerintahan Romawi waktu itu, perbudakan semakin merajalela. Bukan hanya di Israel, tetapi juga di negara-negara kekuasaan Romawi. Ada perbedaan kasta. Nah ini saudaraku, perbedaan kasta yang tidak tertulis tapi kental di masyarakat. Dan kalau sudah tuan itu sangat dihormati, kalau sudah namanya budak itu sangat direndahkan. Ada cerita tentang majikan-majikan, suksesnya majikan-majikan. Ada cerita tentang bagaimana menderitanya budak-budak yang bekerja pada tuan dan majikan. Saudaraku, Onesimus seorang budak
yang bekerja pada seorang majikan yang bernama Filemon. Dan waktu itu budak itu dijual di pasar, saudaraku. Harganya saudara tahu berapa kalau ingat harga Tuhan Yesus? Yudas mendapat uang dari menjual Tuhan Yesus 30 ya. Saudaraku, Filemon adalah seorang Kristen yang tinggal di Kolose. Onesimus bekerja pada Filemon. Filemon 12:17. Surat Filemon itu hanya satu pasal, sehingga kalau disebut Filemon 12 dan 17 itu berarti saya menyebutkan ayatnya. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara-saudaraku, ini surat dari Paulus ditujukan kepada Filemon. Ya. Permintaan Paulus adalah supaya menerima Onesimus. Anggaplah kamu menerima saya. Jadi ini rekomendasi yang luar biasa. Ini taruhannya Paulus, saudaraku. Jadi ayo terima dia lagi. Rupanya saudaraku, Onesimus ini pernah berbuat salah. Sampai Paulus itu mengatakan kalau engkau sudah dirugikan, aku yang akan bayar. Jadi kemungkinan sekali Onesimus ini mencuri di rumah Filemon. Ya, dia mencuri. Onesimus yang adalah seorang budak ini dia mencuri di rumah majikannya. Kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Seorang budak yang berbuat kesalahan pada masa itu dihukum mati. Itu sudah peraturan, saudaraku. Dihukum mati. Tetapi Onesimus tidaklah demikian. Dia hanya dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin kita berpikir, apakah karena Filemon seorang percaya? Saya nggak tahu. Tidak ada penjelasan tentang itu. Ya. Nah, di penjara itu saudaraku dia bertemu dengan Paulus. Jadi Onesimus ini mencuri kemungkinannya, lalu dia kabur, melarikan diri dari rumah tuannya. Dan ketika dia lari, dia ditangkap. Sang majikan pasti melapor, ya, melapor kepada aparat. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah dia bertemu dengan Paulus. Dan perjumpaan dengan Paulus inilah yang mengubah jalan hidup dari Onesimus. Sampai yang kita baca tadi, Paulus menyebut Onesimus ini sebagai buah hatiku. Ini luar biasa, saudaraku. Dia seorang budak, melarikan diri, dia seorang pencuri, tapi Paulus menyebutnya tadi apa, saudaraku? Buah hatiku. Pasti ini ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang sudah berubah, sehingga seorang Paulus, saudaraku, berani mengatakan secara terbuka bahwa seorang budak yang namanya Onesimus itu adalah buah hatiku. Yang kedua, saudaraku, kita akan lihat tentang pertobatan di penjara. Sebagai seorang budak yang berbuat kesalahan dan melarikan diri dari tuannya, pada masa itu jelas kejahatan, dan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi Onesimus sangat beruntung, saudaraku. Dia tidak dijatuhi hukuman mati, dia hanya dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara itulah dia bertemu dengan Paulus. Dan pertemuannya dengan Paulus inilah yang membuat dia bisa terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dalam Filemon ayat 10, saudaraku, ini pertemuan dengan Onesimus dituliskan demikian: mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Ya. Paulus dipenjara karena Injil.
Onesimus dipenjara karena mencuri dan melarikan diri dari majikan. Bertemu di sana, saudaraku. Dan ini mengubah hidup Onesimus. Ya. Paulus seorang tokoh besar dan Onesimus seorang budak bertemu dalam penjara. Onesimus menjadi percaya dan hidupnya diubahkan. Jadi saudaraku, Onesimus ini bukan hanya beruntung tidak dihukum mati, tetapi lebih beruntung lagi karena ia bertemu dengan Paulus. Dan lebih beruntung lagi pertemuannya dengan Paulus itu membawa dia mengenal Yesus. Dan ketika dia mengenal Yesus, hidupnya diubahkan. Saudaraku, dan luar biasanya Paulus mengakui sebagai anakku yang didapat di dalam penjara. Anakku, tadi disebut buah hatiku. Lalu ini disebut anakku. Saudaraku, saya pikir kita nggak mudah, saudaraku, menyebut seseorang itu sebagai buah hati. Betul tidak? Ya, itu biasa hanya untuk anak kita sendiri. Dan kita juga nggak gampang menyebut seorang itu anakku. Ya, kalau dia sukses, dia berhasil, kita sebutnya apa? Oh, itu saudara saya, itu anak saya. Waktu ada benar-benar saudara yang hidupnya susah, bikin malu, nggak kenal saya, betul nggak saudaraku? Artinya begini saudaraku, Paulus sampai bilang bahwa Onesimus itu anakku, sampai bilang buah hatiku. Pasti Paulus melihat satu perubahan yang luar biasa di dalam diri Onesimus. Onesimus menjadi seorang percaya. Ini penting saudaraku, karena pelarian yang diubahkan itu pasti diawali dari percaya pada Yesus. Saudara, kesukaran dan penderitaan hidup seringkali jadi cara Tuhan atau jalan Tuhan untuk menemukan hidup yang sesungguhnya. Pengalaman hidup kita memberitahu pada kita semua, saudaraku. Ada beberapa kali kesukaran hidup, penderitaan menggiring kita, menggiring saya, menggiring saudara untuk sampai bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk membawa kita kepadanya. Ketika kita lari, dia terus kejar kita sampai benar-benar kita ditangkap, sampai benar-benar kita diperbaiki, sampai benar-benar kita dipulihkan. Sehingga saudaraku, hidup ini jadi punya makna. From zero to hero. Dari sesat, gak karuan, menjadi berarti atau berguna. Roma 8 ayat 28, saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata-kata turut bekerja, Allah turut bekerja ini dalam terjemahan yang lebih bebas, Allah mau bekerja sama. Nah ini saudaraku, Allah mau bekerja sama. Artinya saudaraku, bukan Allah sendiri yang bekerja di dalam diri saya atau saudara, tapi kita pun harus memulai sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Lalu Allah bekerja sama. Allah bekerja sama untuk mendatangkan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya sangat buruk menjadi baik. Harus ada dari diri kita. Apakah itu namanya kemauan, membuka hati, tapi harus ada dalam diri kita. Allah mau bekerja sama. Jadi Allah tidak bertindak sendiri mengubahkan hidup saudara dan saya, tapi kita harus membuka diri dan Allah mau bekerja sama.
Bahkan saudaraku, dari hal yang paling buruk dalam hidup kita, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dari yang paling buruk dalam hidup saya dan saudara, Allah bisa bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, tetap menjadi hamba. Ini saudaraku tentang Onesimus. Di dalam penjara, Onesimus menjadi rekan dan membantu Paulus dalam berbagai keperluan. Inilah kemudian yang menjadi dasar Paulus merekomendasikan agar Filemon, majikannya, mau menerima kembali Onesimus, mau mempekerjakan kembali di dalam keluarganya. Saudara-saudara, biasanya kalau sudah ada hamba atau kalau kita sekarang pegawai ya, karyawan gitu, dia mencuri terus kabur. Kira-kira saudaraku, saudara akan terima dia lagi nggak jadi karyawan saudara? Enggak kan? Kalau ada, wah pasti ada dasar yang kuat. Dasarnya apa? Kasihan, ya kan? Dia punya keluarga, gitu-gitulah, macam-macam ya. Saudaraku, budak nggak punya keluarga, dia hidup sendiri. Dan rekomendasi dari Paulus ini pasti dipercaya, ya, pasti dipercaya.
saya. Lagu itu sangat berkesan, saudaraku. Sangat berkesan. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Saudaraku, mengingatkan kita semua, kalau Tuhan gak tolong kita hidup tersesat. Mengingatkan kita semua, sekarang kita ada seperti sekarang karena Tuhan yang sudah menolong. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, menjadi seorang yang berguna. Filemon 10 ayat 12, saya akan baca. Ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudaraku, ya, ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Arti kata Onesimus, jadi Onesimus gitu ya, artinya berguna. Jadi dalam pemberian nama masing-masing kita juga mencari artinya ya. Kenapa saudara nggak ada yang kasih nama anak Lazarus? Kenapa saudaraku? Alkitab mencatat Lazarus itu orang? Lazarus itu orang? Ya? Orang miskin. Gitu ya. Nggak ada. Atau saudara kenapa nggak ada yang kasih nama anak Yudas? Kenapa? Iya. Padahal Yudas artinya bagus, tapi karena ada orang namanya Yudas berbuat seperti itu kita nggak mau. Jadi artinya gini saudaraku, memberi nama ada arti dan ada contoh hidupnya. Nah, Onesimus ini artinya berguna. Berguna. Nah, di sini saudaraku, Paulus menggunakan permainan kata untuk memberitahu Filemon. Pasti Filemon jengkel lah. Ya udah nyuri, lari, nggak ngaku. Ya. Tapi Paulus menggunakan permainan kata untuk menyampaikan kepada Filemon supaya Filemon terbuka hatinya. Dan dikatakan dulu Onesimus ini nggak berguna, menyulitkan dan merugikan. Tetapi setelah berada di penjara dan percaya kepada Yesus, Paulus mengatakan bahwa Onesimus sekarang menjadi sangat berguna, sangat berguna. From zero to hero, dari pelarian, pencuri, kemudian menjadi berguna, bermakna, sangat berarti. Kolose 4 ayat 9 saudaraku, ini kepercayaan yang diberikan oleh Paulus kepada Onesimus. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang di antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Onesimus dan Tikhikus menjadi utusan dari Paulus untuk jemaat Kolose. Dikatakan mereka, Tikhikus dan Onesimus, akan menceritakan apa yang terjadi pada diri Paulus. Dan dibawakan sepucuk surat juga untuk orang-orang di Kolose, yang kemudian menjadi yang kita baca surat Kolose. Jadi surat Kolose itu dibawa oleh Tikhikus dan Onesimus dari penjara, dibawa ke Kolose, dan kemudian menjadi surat Kolose pasal 1 sampai 4. Nah saudaraku, bukan hanya berguna bagi keluarga Filemon, tetapi berguna juga bagi pekerjaan Tuhan di Kolose. Saya ulangi, Onesimus itu adalah seorang budak. Tapi kemudian kita baca, dia berguna untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi membawa surat, jadi pembawa surat untuk orang-orang Kolose. Dan Paulus menuliskan tentang Onesimus. Perhatikan baik-baik. Dia seorang yang
setia. Seorang yang setia. Setia itu apa sih? Dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan selalu dia lakukan. Seorang pelayan harus setia. Setia pada Tuhan, ikut Tuhan, setia dalam pelayan. Setia dalam pelayanan. Belajar dari seorang budak yang setia dalam pelayanan. Seorang yang dikasihi. Pasti ada dasar, saudaraku, sampai seorang itu dikasihi. Dia seorang yang baik, seorang yang berkenan sehingga dikasihi. Ada kalimat penting di sini, saudaraku, seorang di antaramu. Ya, kita baca. Apa, saudaraku? Seorang di antaramu. Jadi mengenai Onesimus ini disebutkan seorang di antaramu. Apa sih yang dimaksud dengan seorang di antaramu? Perlu diingat, Onesimus adalah seorang apa, saudaraku? Budak, rendah. Filemon seorang majikan. Terus jemaat di Kolose semua majikan. Nggak ada budak pergi ibadah, nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Asisten rumah tangga waktu itu di sana nggak ada ke gereja. Nggak ada ibadah. Yang ibadah adalah para majikan, para tuan dan nyonya-nyonya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya itu yang ibadah. Tapi dengan surat Paulus ini, karena Paulus sangat percaya kepada Onesimus, dia sampai katakan dia adalah seorang di antara kamu. Maksudnya apa, saudaraku? Sama. Ya. Tidak lagi membeda-bedakan. Paulus ingin orang percaya di Kolose tidak membeda-bedakan. Enggak rasis gitu loh, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, saya suka lagu Yesus Cinta Segala Bangsa. Itu lagu yang mengajarkan kita untuk bisa menerima semua orang. Itu lagu yang mengajarkan kita untuk enggak jadi orang rasis. Membedakan warna kulit, membedakan strata sosial. Paulus tuliskan, terima dia seorang di antaramu. Sama dengan kamu, kata Paulus. Jangan anggap dia seorang budak, jangan lihat dia seorang budak, tapi lihat bahwa dia adalah seorang yang sudah percaya Kristus. Kalau dalam perjanjian lama harganya sama, setengah sikal. Mau kaya, miskin, putih, kuning, merah, harganya setengah sikal di hadapan Tuhan, gak ada beda. Nah, saudaraku, seorang di antaramu, marilah kita memandang satu dengan yang lain. Dengan cara ini, sama. Ada nyanyian dalam Yesus kita bersaudara. Saudara itu setara. Saudara itu sama. Sama itu tidak beda. Amin. Haleluya. Onesimus menjadi berguna karena hidupnya dipulihkan. Hidupnya dibaharui. Menjadi orang yang baru. Ini Onesimus. Bukan sekedar percaya dan jadi Kristen. Ingat ini, saudaraku. Bukan sekedar percaya dan jadi Kristen. Itu kita seharusnya seperti itu, saudaraku. Kita ini jangan sekedar percaya dan jadi Kristen. Tetapi lebih jauh dari itu. Onesimus mengalami pemulihan dalam hidupnya. Hal ini bisa dilihat dari perubahan. Perubahan yang nyata dalam hidup. Dan inilah yang membuat Paulus bisa merekomendasikan kepada Filemon. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang baru. Menjadi orang baru. Ya, ciptaan yang baru. Dan itulah saya dan saudara. Bukan sekedar percaya, tapi memiliki hidup yang sudah diubahkan, hidup yang baru. Dan ini menjadi bagian penting dalam perubahan karakter. Orang yang baru, kalau kita bicara Onesimus, tadinya mencuri, lari dari majikan, lalu diubahkan. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Karakter. Ya, setelah percaya, hidupnya dipulihkan, karakter Kristus itu harus nyata. Dalam hidup saya, dalam hidup kita semua,
harus nyata karakter Kristus, sifat Kristus. Nyata. Jangan setelah kita jadi percaya dan jadi orang Kristen, nggak ada bedanya dengan waktu kita belum percaya. Yang tadinya masih sering berkata-kata kasar, kotor, setelah percaya jadi Kristen tetap saja begitu, nggak ada bedanya. Nah, kita harus belajar berubah. Kata-kata kita harus jadi berkat, lemah lembut, dan seterusnya. Onesimus walaupun hanya seorang budak, tetapi karena hidupnya diubahkan, karakternya dipulihkan, diubahkan sehingga memiliki karakter Kristus, maka Paulus mempercayakan pelayanan itu kepada Onesimus, bahkan menyebutnya sebagai seorang yang setia. Saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong kita untuk tetap ingat kasih-Nya yang membuat kita menghargai anugerah. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada seperti sekarang ini. Dan itu harus kita syukuri senantiasa. Kita yang tadinya tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Kita semua yang tadinya bukan orang-orang yang dikasihi Tuhan, sekarang dikasihi Tuhan. Kita orang yang terpuruk, sekarang orang yang dipulihkan. Kita bukan lagi orang-orang berdosa yang dikejar-kejar oleh dosa, tapi orang yang hidup dalam anugerah. Kita sama-sama berdiri, renungkan firman Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mau membuat dari hidupmu yang terpuruk dan hancur, Tuhan mau angkat, Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau mengubah hidupmu yang tidak berguna menjadi berguna. Hidup yang sia-sia menjadi berarti. Serahkan dirimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Dia mau menerimamu apa adanya. Keadaan yang buruk, keadaan yang berdosa, keadaan yang gak karuan, Dia mau terima apa adanya. Dia mau mengubahkan, Dia mau memulihkan, Dia mau membaharui hidupku dan hidupmu. Yes, kita angkat tangan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat. Oh, haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya
kasih. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk hari yang indah ini. Mengawali hari dengan beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang indah dan luar biasa. Terlebih Tuhan, kami diingatkan akan kemurahan-Mu, akan anugerah-Mu yang luar biasa, yang membuat hidup kami ada seperti sekarang. Jika Tuhan tidak tolong, kami tersesat. Jika Tuhan tidak tolong, kami binasa. Jika Tuhan tidak tolong, hidup kami sia-sia. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kami diberkati, hidup kami jadi berguna, hidup kami jadi memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk membuat kami selalu menghargai anugerah, untuk membuat kami selalu mensyukuri kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh jemaat yang hadir, baik dalam ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara online. Biar berkati mereka semua Tuhan, dan juga berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan, dengan memberikan waktu dan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, mereka bisa membantu mendorong pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk lebih lagi dalam ibadah dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati korban, persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Berlipat kali ganda dari sorga, Tuhan limpahkan berkat jasmani, berkat rohani, sehingga anak-anak-Mu semakin merasakan pemeliharaan Tuhan yang indah dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang, biar Tuhan menyertai kami, biar hari ini, minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami selalu ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.